Shalom semuanya. Ni hao mah? Hao, han hao ya. Han hao. Oke, bilang kiri kanannya, kamu diberkati Tuhan. Amin. Oke, saudara, masih di dalam tema Jesus be the center, di mana Yesus menjadi pusat kehidupan. Saudara, Tuhan mau sebelum kita mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024, untuk kembali kita refocus. Mungkin di dalam kehidupan ada banyak distraction, pengalihan, kesibukan, masalah, tantangan, dan sebagai hal yang lain membuat kita nggak lagi fokus kepada Kristus. Tetapi hari ini saya percaya, semua kita termasuk saya, Tuhan sedang membawa kita dipersiapkan memasuki tahun 2024. Kenapa saudara? Hanya orang yang fokus yang dapat mencapai target. Benar gak saudara ya? Kalau kita mau nembak sesuatu tapi kita gak pernah bisa fokus, maka gak bisa tepat gitu loh. Betul ya? Dan hari ini Tuhan mau untuk setiap kita fokusnya kepada Kristus. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita fokus kepada Kristus, Kristus akan bawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan akan bawa kita naik dan menjadi kepala dan bukan ekor. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, saudara, berbicara mengenai Yesus menjadi pusat kehidupan, tentunya adalah berbicara kehidupan yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Yang menempatkan Kristus menjadi pribadi yang paling mulia, paling berharga, paling berarti dalam kehidupan setiap kita. Menjadi pribadi yang paling kita cari, yang paling kita inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Sebuah kehidupan yang menjadikan Kristus menjadi raja, penguasa di dalam kehidupan setiap kita. Itu artinya menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Saudara, ngomong-ngomong, hal seperti itu kelihatannya klise dan kelihatannya kayaknya semua orang Kristen kayak gitu. Belum tentu Bapak Ibu, sayangnya belum tentu. Dan juga belum tentu juga orang yang belum Kristen selamanya tidak bisa melihat seperti itu. Belum tentu juga. Jadi ada orang Kristen yang belum tentu bisa melihat Yesus sebagai raja. Tetapi ada juga orang yang non-Kristen yang gak bisa melihat Kristus itu sebagai raja. Bisa juga ada. Yang mereka aware, ternyata Yesus itu bukan cuma sekedar bayi loh. Yesus itu raja loh. Matius pasal yang kedua. Saya pegang ininya. Matius pasal yang kedua Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, media tolong bantu saja dari sana. Matius pasal yang kedua dikatakan ayat 1 sampai kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Orang Majus ini notabene bukan orang Israel. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi mereka orang sana, orang Babel, kerajaan Babel sana. Nah, Persia sana. Dan bertanya-tanya, pertanyaannya apa? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang Majus melihat dan tahu, mengerti bahwa Yesus itu bukan cuma seorang bayi, tapi adalah seorang raja. Beda banget, pandangannya beda banget sama orang Bethlehem. Orang Israel juga, satu bangsa. Orang yang tinggal di situ di mana tempat Yesus lahir di situ. Mereka nggak lihat Yesus sebagai raja. Mereka hanya lihat Yesus hanya sebagai seorang bayi yang ada bedanya dengan bayi-bayi yang lain yang ada di Bethlehem. Sehingga saudara, yang terjadi adalah mereka tidak memberikan pelayanan yang terbaik bagi Yesus. Mereka tidak menghormati Yesus sebagaimana raja. Saudara, kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Maria pada akhirnya lahirnya di kandang domba. Lalu Yesus diletakkan pun di atas palungan, tempat minum domba. Saudara, saya yakin kalau seandainya mereka melihat Yesus sebagai raja, kamar itu pasti akan tersedia. Setuju gak sih? Serame-ramenya pasti ada kamar yang disediakan. Gak bakal Yesus disepelekan, gak bakal Yesus ditelantarkan.
Yesus diabaikan begitu, nggak akan mungkin. Setuju nggak sama saya? Setuju ya? Bahkan kalau kita pun mungkin ada di sana, kita punya penginapan, kita dari hotel, kita tahu Yesus Raja. Mungkin kita berkata gini, ada kok satu kamar, nih kamar saya, silakan pakai. Setuju ya? Di dalam kehidupan kekristenan juga hal yang sama. Kenapa kita lihat ada orang-orang yang kok bisa mau memprioritaskan Yesus ya? Kok ada orang-orang yang mau rela berkorban ya buat Yesus? Mungkin ada orang-orang yang berkata gini, gue bingung loh, kok dia mau ya? Kok dia mau lakukan itu sih? Kok dia mau kok berkorban kayak gitu? Gue bingung loh, gak masuk di nalar gue. Pernah dengar kayak gitu gak? Iya kan? Nah saudara, kenapa ada juga orang lain, orang Kristen yang kok seenaknya aja buat dosa? Ya bodo amat gitu. Kayaknya ada firman, dengar firman, alah bodo amat nambah dosa sama dosa aja, jalan aja terus kayak gitu. Ada gak kayak gitu? Yang betul-betul kayaknya kok kelihatannya firman Tuhan kayak gak ada arti apa-apa buat dia. Kok kayak begitu disepelekan banget sih, kok kayaknya diabaikan banget sih. Sampai, kayaknya kan lu udah denger khotbah kan? Iya gue udah denger khotbah. Lu udah tahu kan firman Tuhan? Iya gue udah tahu. Terus kenapa lu lakukan kayak gitu? So what? It's my life. Ini hidup gue. Gue mau ngapain terserah gue dong. Ada gak yang kayak gitu? Di sini gak ada. Tapi saya gak tahu adanya di mana. Saudara, kenapa bisa begitu? Masalahnya adalah bagaimana cara melihat. Bagaimana kita lihat Yesus dalam kehidupan kita? Bagaimana? Seperti apa kita melihat Yesus, itu juga akan menjadi apa yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang Kristen. Saudara, Tuhan mau setiap kita menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Raja. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, saudara, kenapa kita harus menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Raja? Sebab kalau seseorang ketika Yesus tidak menjadi Tuhan di dalam kehidupan seseorang, maka manusia itu akan mencari sesuatu yang akan dijadikan Tuhan buat dia, yang akan dia sembah. Itu kodrat manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa. Karena memang manusia diciptakan untuk Tuhan. Jadi ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya dia yang harus diisi. Nah, ketika yang ngisi itu bukan Yesus dalam kehidupan mereka, kekosongan itu dia mulai coba isi. Ketika Yesus tidak menjadi Tuhan di dalam kehidupan seseorang, maka dia akan menjadikan sesuatu di dalam kehidupannya untuk menjadi Tuhan yang akan dia sembah. Dan sayangnya mungkin Tuhannya itu adalah pornografi. Terkadang Tuhannya itu adalah percabulan. Terkadang Tuhannya itu adalah uang. Terkadang Tuhannya itu adalah pride, kesombongan, harga dirinya. Terkadang yang menjadi Tuhannya itu bahkan adalah kepahitan. Ngeri banget Bapak Ibu. Tetapi ini indahnya sekarang. Ketika Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan seseorang, maka dia akan menyembah Kristus. Yesus akan menjadi pusat kehidupannya. Judul hari ini adalah Yesus pusat penyembahanku. Saudara, ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupannya, maka dengan sendirinya dia akan punya keinginan untuk menyembah Kristus. Iya. Hati yang menyembah itu enggak bisa dibuat oleh diri kita sendiri. Tetapi hati yang menyembah adalah buah daripada sebuah keputusan hidup menjadikan Kristus menjadi Raja. Maka itu saudara, kita mungkin pernah dengar ada orang berkata begini,
lu nyembah Tuhan dong. Lu kalau pagi nyembah Tuhan dong. Lu kalau di gereja nyembah Tuhan dong, jangan diem aja. Saudara, mungkin kita pernah dengar ada yang kayak gitu. Tetapi sekali lagi, kehidupan yang menyembah Tuhan tidak bisa dipaksakan. Firman Tuhan, next slide. Orang Majus itu dikatakan kesadaran mereka bahwa Yesus adalah Raja itu ternyata mendrive hati mereka. Firman Tuhan berkata apa? Kami datang untuk menyembah. Jadi saudara, kesadaran dulu. Menyembah itu adalah produk daripada sebuah kesadaran yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ketika seseorang sadar bahwa oke, Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia pencipta segalanya. Dan aku ada adalah karena Dia. Dan dia mengambil keputusan, aku mau menjadikan Yesus menjadi pusat penyembahanku. Maka yang terjadi ketika Yesus menjadi Tuhan dan Raja, dengan sendirinya dia akan menyembah. Selanjutnya, seperti apa sih yang dimaksudkan dengan seorang yang memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan? Menjadikan Yesus menjadi pusat penyembahannya. Seperti apa, saudara? Saya yakin yang pasti yang pertama, orang yang menyembah Tuhan, pasti dia akan menunduk. Betul gak sih saudara? Kita baca ya, Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 10 sampai 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa ke-24 tua-tua itu menyembah Dia. Betul saudara ya? Dan apa yang mereka lakukan? Tersungkur. Tersungkur itu lebih daripada nunduk gitu ya. Betul ya? Nah, jadi saudara, ketika seseorang dia menyembah Kristus dalam kehidupannya, Yesus pusat kehidupannya, dia pasti akan menundukkan dirinya, kehendaknya, pikirannya, kemauannya, seleranya kepada Kristus. Alias begini, taat sepenuhnya kepada Kristus. Itu orang yang menyembah. Ya. Ketika Tuhan bilang kayak gini, ampuni dia. Mungkin di awal kita berkata gini, tapi dia jahat Tuhan. Iya, aku tahu dia jahat. Ampuni. Tapi Tuhan dia udah sekian kali. Aku tahu dia udah sekian kali. Ampuni. Tapi kan waktu yang lalu-lalu aku juga ngampunin Tuhan. Kali ini aja enggak deh. Tuhan bilang kayak gini. Sekarang juga kamu ampuni. Orang yang menyembah Kristus, dia akan tunduk. Dia akan tetap apa? Aku mengampuni. Tapi orang yang menjadikan pride-nya menjadi Tuhan di dalam hidupnya, menjadi raja, penguasa, menjadi pusat kehidupannya, dia akan berkata, no way. Kalau gue ngampunin nanti gue diinjek-injek. Gue gak mau. Gue punya harga diri men. Omongannya kayak gitu kan. Gue punya harga diri. Masa gue diperlakukan diinjek-injek terus, gue gak mau dong. Emang lu pikir gue gak punya harga diri? Gue masih punya harga diri seenggak-enggaknya. Walaupun gue bukan orang kaya, tetapi seenggaknya gue masih punya harga diri. Walaupun gak punya harta banyak, tapi seenggaknya gue punya harga diri. Gue gak mau harga diri gue diinjek-injek. Stop, gue gak mau ngampunin. Pernah denger kayak gitu dah? Bukannya kita, enggak, cuman pernah denger aja. Walaupun itu di hati kita yang ngomongnya, enggak, salah. Just kidding. Oke saudara, hal yang terkadang terjadi kayak gitu. Ada lihat kesempatan, duit nongkrong kayak gitu ya. Padahal itu duit orang gitu kan.
Jangan ambil, itu nyuri. Salah dia sendiri, kenapa ditinggal di situ? Atau korupsi, kayak gitu kan. Tuhan bilang jangan diambil. Tapi lagi butuh Tuhan. Lagi BU banget. Jangan diambil. Dosa. Dia gak akan ambil. Kenapa? Dia tunduk. Dia taat. Pak, susah yang kayak gitu. Susah. Tapi itulah yang namanya tunduk. Tapi kalau pribadi raja, penguasa, Tuhannya adalah uang. Nah, saudara, bagaimana nih? Misalnya ada orang nih, saya mau minta tolong Ko Atyong boleh maju ke depan nih. Ya, ada Ko Atyong ini saat ini saudara lihat dia sebagai uang. Jangan lihat sebagai orang lagi, udah jangan lihatnya sebagai orang. Lihat dia adalah sebagai uang. Wah. Kita lihat uangnya banyak banget gitu kan. Kalau seandainya yang menjadi Tuhan buat kehidupan seseorang adalah uang. Yang menjadi penguasa, yang menjadi raja adalah uang. Yang terjadi adalah kemana uang pergi, saya akan ikut. Kemana uang pergi, saya akan ikut. Saya pengen ikut karena kenapa? Karena uang. Walaupun dia ajakin saya turun ke lembah yang kelam. Enggak peduli. Enggak peduli. Saya akan ikut. Sekalipun dia ke alam baka, enggak apa-apa dah. Gue gak bisa tahan. Habis. Uang yang menjadi Tuhan. Saudara paham sampai di sini? Ada orang-orang pornografi menjadi Tuhan dalam hidupnya. Enggak bisa kontrol. Nggak bisa kontrol. Perzinahan menjadi hidupnya, menjadi Tuhan dalam hidupnya. Nggak bisa kontrol. Tahu itu suami orang, tahu itu istri orang. Tahu, nggak bisa, nggak bisa. Jangan, itu istri orang, udah ada yang punya. Tapi bagaimana hatiku nggak tahan. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Lu gak tahu dia udah punya suami. Lu gak tahu dia punya istri. Saya doa deh, biar suaminya mati. Saya doa biar istrinya mati. Bukan begitu. Saudara paham sampai di sini? Terkadang kita ketawa tentang hal itu, tetapi terkadang ada orang-orang yang tanpa mereka sadari, mereka hidup seperti itu. Uang yang menjadi Tuhan. Penguasa dalam hidupnya. Nggak bisa kontrol. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk berkata no. Nggak ada suara yang bisa berkata kepada dia no. Walaupun itu orang tua, suami, istri, anak, siapapun yang ngomongin dia, tetap aja jadi kayak gitu. Hari ini saudara, Tuhan mau setiap kehidupan kita belajar. Katakan belajar. Untuk tunduk. Sebab ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita sedang bersikap menyembah Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Dan ketika kita memprioritaskan Tuhan, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 berkata demikian saudara. Matius 6, kita tepuk tangan dulu untuk Ko Atyong. Waduh, lupa saya. Aduh, bisa dia kapok ntar. Aduh, terima kasih Ko Atyong. Itu duitnya gak ditinggal di sini? Oh, oke, contoh doang saudara, contoh. Oke, iya. Saudara, mari kita lihat. Matius pasal yang ke-6. Firman Tuhan berkata apa? Ayat 33. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Prioritaskan apa yang Tuhan ingin, prioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, prioritaskan apa yang menjadi kebenaran Kristus. Sesudah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Apa sih ini ayatnya bicaranya?
berbicara mengenai provision, penyediaan Allah. Penyediaan Allah. Saudara, bagaimana saya gambarkan penyediaan Allah ya? Gini saudara ya, orang kerja 1 bulan, dia dapat gaji. Orang yang sama setiap bulan dia kerja, dia juga dapat gaji. Walaupun gaji bisa berbeda-beda. Sebutlah 1 orang. Ketika dia kerja setiap bulan, dia dapat gaji. Semua orang di dunia pada umumnya ketika dia kerja, dia dapat gaji. Betul saudara ya, setiap bulan. Penyediaan Allah adalah seperti ini. Dia kerja, dia dapat gaji. Tetapi ketika dia berjalan, sepertinya ada penyediaan-penyediaan yang dia nggak pernah duga sebelumnya. Di awal mungkin berkata gini, aduh gua kayaknya bulan ini bakalan mepet nih. Kayaknya bakal mepet banget deh. Bisa-bisa gak cukup nih. Karena dia udah tahu penghasilannya tetap kan, gajinya tetap kan. Kayaknya gak bisa tutup nih kayaknya. Gak tahu bagaimana. Nah, penyediaan Allah itu seperti kayak gini. Saudara tahu janda di Sarfat? Kayak gitu. Yang dia cuma punya makanan hanya untuk sekali makan aja, setelah itu dia berkata gini, setelah ini saya dan anak saya akan mati. Karena udah gak punya makanan lagi. Tetapi ketika mereka makan, ternyata ada lagi buat besok. Ada lagi buat besok, ada lagi buat besok. Saya yakin saudara pernah punya pengalaman kayak gini. Sampai pada akhir bulan saudara berkata gini, gak nyangka ya, ternyata cukup loh. Ada aja ya yang kita gak nyangka. Iya ya, gue juga gak pernah nyangka. Kok tiba-tiba aja bisa ada kayak gitu-gitu loh, hal-hal yang kayak gitu. Saudara bisa nangkap ini ya? Itu penyediaan. Itu penyediaan. Kita gak pernah bisa plan. Enggak. Tapi kita bisa ngerasain kayak gitu. Yang selanjutnya. Yang disebut dengan menyembah Tuhan itu seperti apa? Saudara, kita coba lihat. Yang kedua adalah Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11 lagi. Tetapi di bagian kalimat yang lain. Ini berbicara mengenai mulut yang meninggikan Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11, kalimatnya berkata gini, dan mereka, yaitu ke-24 tua-tua itu. Ke-24 tua-tua itu dikatakan melemparkan mahkotanya di depan tata itu sambil berkata. Kita tahu mereka sedang nyembah ya, ketika mereka tersungkur ya. Lalu mereka berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Saudara, orang yang menjadikan Yesus menjadi pusat penyembahannya pasti suka untuk meninggikan Tuhan. Pasti suka akan memuji Tuhan. Iya. Baca dulu firman-Nya. Mazmur 34 yang kedua. Daud berkata begini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, orang yang menyembah Kristus pasti mulutnya akan suka meninggikan Tuhan. Memuji Tuhan. Maka itu kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dia akan hargai. Kalau dia datang ibadah, dia akan usahakan, bukannya tidak pernah terlambat, bukan ya. Ini juga bukan nyinggung nih, enggak sama sekali enggak nyinggung. Betul, ini serius, bukan nyinggung. Tetapi orang bisa saja datang terlambat di dalam ibadah. Kehidupan kita enggak tentu, ada hal ini, ada hal itu, kayak gitu. Tetapi dia akan berusaha atau dia akan mengusahakan dirinya untuk tidak datang terlambat dalam ibadah. Karena dia enggak mau ketinggalan waktunya, kehilangan waktunya untuk menyembah Tuhan. Gitu. Dan orang yang menyembah Kristus juga hal yang sama. Dia suka untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yang namanya saat teduh, di mana waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan, itu dia akan gunakan sebaik mungkin untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, nyanyi bagi Tuhan. Tetapi meninggikan Tuhan juga bukan berbicara hanya sekedar nyanyi. Sebab ada saat-saat di mana seseorang nggak lagi bisa nyanyi. Entah lupa lirik, entah mungkin faktor yang lain. Ada saat di mana saya di dalam kehidupan nggak bisa nyanyi.
karena faktor kesehatan. Saya nggak bisa nyanyi. Nyanyi pun dalam hati, nggak bisa pakai mulut. Dan yang kalau saya kutarakan dari mulut juga bukan nyanyian. Tetapi saya tetap berusaha meninggikan Tuhan. Bagaimana? Ketika saya membesarkan Dia. Saya berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau hebat. Engkau ajaib. Engkau maha kuasa. Engkau pemilik hidupku. Engkau yang pegang kendali atas hidupku. Ketika saya perkatakan firman, saya sedang meninggikan Tuhan. Aku percaya Engkau Allah yang telah memulai segala sesuatu yang baik. Kau juga Tuhan akan menyelesaikan pada akhirnya. Semuanya menjadi baik. Itu kita lagi perkatakan firman, itu kita sedang meninggikan Tuhan. Kayak gitu. Kita membesarkan Dia. Saudara, ketika kita berdoa minta tolong saja. Tuhan Yesus tolong saya. Itu pun sedang meninggikan Tuhan loh saudara. Kita sedang menempatkan pribadi Kristus jauh di atas kita, jauh lebih hebat, jauh lebih mulia, jauh lebih perkasa, jauh lebih maha kuasa. Sehingga kita berkata, Tuhan Yesus tolong. Betul gak saudara? Orang yang minta tolong dia sedang merendahkan diri, betul gak saudara? Kita sedang menyatakan, engkau lebih besar dariku. Jadi minta tolong juga itu juga bicara menyembah Tuhan. Jadi saudara berbicara meninggikan Tuhan, itu bisa nyanyi, bisa saudara mengutarakan hal-hal yang kebaikan Tuhan dan sebagainya. Itu akan keluar dari kehidupannya. Yang ditinggikan seperti itu. Tetapi sebaliknya kalau orang lain yang menjadikan bukan Kristus yang menjadi pusat penyembahannya, yang ditinggikan bukan Kristus. Maksudnya bagaimana sih Pak? Gini, kalau seseorang yang dia tinggikan adalah kepahitannya. Kira-kira apa yang diomongin? Apa yang dibesarkan? Kepahitannya. Gue sebel banget sama dia. Kemana-mana ngomongnya kayak gitu. Gue gak nyangka dia kok jahat banget sih kayak gitu. Gue enek banget lihat dia. Yang diomongin tuh tentang kepahitannya. Yang dibesarkan itunya. Gue gak nyangka lu dia. Dari luar kelihatan kayak malaikat, dalamnya titik-titik kayak gitu. Terserah saudara mau isinya apa. Ya. Tetapi saudara, lihat yang dibesarkan. Ketika pornografi yang menjadi pusat penyembahannya. Yang ditinggikan, yang dibesarkan apa? Dalam omongannya apa? Enggak jauh-jauh dari titik-titik. Enggak jauh-jauh dari yang namanya pornografi. Enggak jauh-jauh dari namanya tentang seks. Enggak jauh-jauh ngomongnya tentang itu. Itu. Yang paling bikin dia bersemangat ketika ngobrolnya apa? Ya tentang itu. Tentang selingkuh lah. Tentang si anu lah, tentang si inilah seksi, si itulah kayak gitu. Wah dialah pakaiannya begini. Wah itu kayaknya ada api di dalam diri yang semangat. Wah kayaknya seru banget gitu ya. Tapi ketika bicara tentang, bagaimana jiwa-jiwa? Jiwa-jiwa. Udah saat teduh belum? Saat teduh. Gue bosen dah ngomong sama lu. Kelihatan dikit-dikit tanya saat teduh udah apa belum. Lu dapat firmannya apa. Lu udah nyembah Tuhan. Lu sono dah. Gak ada di sini. Gak ada. Tetapi saya cuma mau jelaskan saudara. Apa yang kita sukai itu juga akan bisa menggambarkan apa yang kita sembah. Apa yang kita besarkan di dalam kehidupan kita juga akan menggambarkan apa yang kita sembah. Orang yang nyembah uang, yang dibesarkan apa? Uang, bukan berarti kita gak boleh ngomongin duit. Bagaimana kita gak ngomong duit ya? Ngomong sama suami, bulanan ini tambahin dong. Kan juga ngomongin duit ya. Semua juga tentang duit. Tetapi beda saudara. Yang dia fokuskan hanya tentang itu. Yang membuat dia bergairah, yang buat dia bersemangat hanya kalau tentang bicarain tentang uang. Kalau tentang uang kayaknya, wah, jadi seru banget kayak gitu. Itu berbicara sesuatu yang besar di dalam hati kita.
Apa yang membuat hati kita besar, itu yang kita sembah. Apa yang membuat kita bersemangat gitu loh maksudnya. Apa yang membuat kita bergairah loh kayak gitu. Pak, kalau saya bergairahnya untuk bantu orang bagaimana? Ya itu mah oke lah. Ngerti saudara ya? Saudara ngerti ya maksudnya ya? Saudara jangan nanti terjebak dengan dikotomi ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tetapi saudara ngerti apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Untuk setiap kita sama-sama. Tuhan mau begini loh, arahkan hidup kita kepada Kristus. Nah saudara, ketika pada saat kita fokus untuk membesarkan Kristus, meninggikan Kristus, melalui memuji, meninggikan Dia, melalui mulut, perbuatan dan sebagainya. Saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan kitab Kisah Para Rasul 14. Pada saat Paulus dan Silas di penjara. Di dalam keadaan bermasalah, di dalam keadaan penuh tekanan, dalam keadaan tidak ada harapan, di dalam keadaan yang penuh dengan kesulitan, di tempat yang gelap. Pada saat waktu itu, Petrus dan Silas tetap menyembah Tuhan. Why? Kok bisa? Kok bisa orang yang dalam kesulitan dia tetap menyembah Tuhan? Hanya karena orang itu menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahannya. Yesus menjadi pusat hidupnya yang bisa melakukan itu. Karena dia tahu engkau segalanya. Kalau hari ini susah, aku tahu jalan keluar ada padamu. Kalau hari ini sepertinya buntu, aku tahu ada jalan keluar di bagimu. Kalau hari ini di depanku kematian, aku tahu engkaulah Allah, jalan kebenaran dan hidup. Dia tahu sesuatu yang ada di sana. Dia ngelihatnya bukan yang ada di sini, tapi dia ngelihatnya bisa ada yang di sana. Sama seperti orang Majus dengan orang Bethlehem. Dia bisa melihat tuh, Yesus itu bukan cuma bayi, tapi Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu saudara. Dan apa yang terjadi ketika seseorang dia menjadikan Yesus pusat kehidupannya, pusat penyembahannya. Seperti Paulus dan Silas, firman Tuhan berkata gini. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terpelaslah belenggu mereka semua. Ini berbicara apa? Berbicara breakthrough. Berbicara terobosan. Berbicara mengenai kesempatan. Berbicara mengenai pintu yang terbuka. Saudara, hari ini saya nggak tahu, setiap kita pasti punya masalah kan? Setiap orang hidup punya masalah, saya punya masalah. Masalah saya beda sama masalah saudara. Tapi setiap orang punya masalah nih. Dan hari ini saya cuma mau sampaikan begini. Ada jalan keluar. Ada pertolongan Tuhan. Ada kelepasan dari Tuhan. Kalau hari ini masalah saudara dan saya, masalah kita misalnya. Entahkah itu kesehatan kah? Entahkah itu keuangan kah? Entahkah itu berbicara mengenai sebuah hubungan yang rusak kah? Entah di dalam keluarga dan lain sebagainya. Hari ini apapun masalah kita. Saudara, satu hal yang perlu kita ngerti. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan Raja Damai yang bisa memberikan kita damai. Kita punya Tuhan Allah yang perkasa yang sanggup menolong kita. Kita punya penasihat yang ajaib yang bisa menuntun kita keluar dari masalah. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Hanya hari ini saya mau katakan, ayo pusatkan perhatian kita, keinginan kita, penyembahan kita. Yesus. Saudara, ketika seseorang menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupannya, maka dia sedang menyatukan dirinya dengan Kristus. Dia sedang mengikatkan dirinya dengan Kristus. Ketika dia menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupannya. Dia sedang begini loh saudara, kayak gitu. Saudara, kenapa tema ini diangkat dari tahun kemarin saudara? Ini tema bulan ini nih, tema bulan ini nih lahirnya nih bukan di bulan ini. Tema bulan ini lahirnya tahun kemarin saudara. Di akhir tahun kemarin, lahirnya nih tema bulan ini nih. Jadi bukannya yang ada 1 bulan ini atau berapa minggu, enggak. Tema ini didapatkannya 1 tahun yang kemarin. Ini loh, kenapa sih di akhir tahun ini kok Tuhan mau kita masuk
untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Saudara, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Kita nggak pernah tahu. Apakah hal yang seperti ini atau seperti itu, tapi seperti ini atau seperti itu. Hanya firman Tuhan yang kita tahu. Dan firman Tuhan bilang kayak gini, segala sesuatu akan digoncang. Itu bukan kabar baik. Itu bukan kabar baik. Dikatakan bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Itu juga bukan berita yang baik. Jadi kalau kita berjalan bertambah tahun saudara, berarti firman Tuhan akan berkata gini, that's you know apa yang terjadi. Yang lama bisa jadi muncul lagi. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, kita nggak pernah tahu. Cuman firman Tuhan juga kasih tahu sama kita bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Langit dan bumi akan digoncangkan, artinya akan runtuh seperti firman Wahyu berkata. Bintang di langit akan runtuh. Itu aja bintang aja bisa runtuh. Apalagi sesuatu yang ada di bumi yang masih hidup di dalam hukum gravitasi bumi. Bintang nggak di dalam gravitasi bumi itu pun bisa runtuh. Apalagi sesuatu yang ada di dalam kuasa gravitasi bumi. Itu pun bisa runtuh. Tetapi kabar baiknya adalah kitab Ibrani bilang kayak gini. Tetapi hanya satu yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah. Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita tahu bahwa kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan hanya satu-satunya. Hanya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Saya minta tolong Kawi boleh naik. Cepetan Kawi, cepetan naik ke atas. Kalau sana kita tahu hanya satu kerajaan Allah, stop di situ Kawi. Satu itu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Hanya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kalau saya tahu itu yang terjadi. Itu hanya itu satu. Yang harus lakukan apa? Betul gak saudara? Betul gak? Normalnya kayak gitu. Tetapi hanya orang-orang yang tahu yang akan lakukan itu. Atau hanya orang-orang yang pernah ngalamin digoncang yang akan lakukan itu. Betul gak? Dua, hanya orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu, nah apa iya sih? Kayaknya fine-fine aja kok. So-so lah. Ya nanti juga beres. Ya namanya masalah selalu ada. Nanti juga ada jalan keluarnya lah. Kayaknya gue udah bisa tahu kok kira-kira mestinya begini ya. Ya oke lah, waktu itu salahnya di sini ya. Nanti gue perbaiki di situ. Oke, nanti diatur lagi gini. Oke lah, nanti akan beres. Mungkin dia merasa nggak terlalu perlu. Tapi orang yang ngerti sesuatu ini apa. Kalau nggak nempel, kalau nggak jadikan Yesus pusat perhatian, pusat pencarian, kayaknya gue nggak bakal bisa. Hanya orang-orang seperti itu atau orang-orang yang pernah dalam hidupannya, dia digoncang habis. Dan dia berkata gini, no way. Gue gak mau kayak gitu lagi. Gue gak mau. I need Jesus. Gue mesti cari dia. Gue mesti kejar dia. Gue jadikan pusat kehidupannya. Karena gue pegang dia. Gue akan pegang dia. Gue gak mau jauh sama dia. Saudara paham sampai di sini? Hari ini kenapa pesan firman Tuhan di dalam bulan ini sepanjang nanti bulan minggu ketiga, keempat menjadikan Yesus sebagai pusat. Tujuannya adalah kayak gini saudara. Mempersiapkan setiap kita. Masuk tahun 2024. Kita gak tahu apa yang terjadi. Kita berharap semuanya baik. Kita berdoa semuanya sejahtera. Semuanya baik. Tapi kita gak pernah tahu siapa yang tahu masa depan. Gak ada yang tahu. Bagian kita adalah mempersiapkan diri. Saudara, ketika kita kuat dan tidak terjadi apa-apa, maka yang terjadi apa? Kita menjadi orang yang siap ditambahkan oleh Tuhan. Betul gak saudara?
Ya udah tepuk tangan situ aja. Jadi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa saudara mau tepuk tangan 1 orang, 2 orang, 3 orang, is oke, nggak apa-apa. Jangan merasa kok kayak gue dipaksa sih tepuk tangan, sinci itu tuh tepuk tangan duluan sih ya. Is oke kok, kita bebas di sini. Tetapi saudara, ketika kita kuat di dalam Kristus, kita nggak tergoncang. Tetapi kalau kita tertanam kuat, yang terjadi adalah ketika tidak terjadi apa-apa, kita akan berbuah dengan lebat. Kenapa? Karena kita mengakar kepada Kristus, Sang sumber kehidupan. Kehidupan kita akan berbuah. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja. Betul? Yohanes pasal 15. Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Kamu akan terima. Keren banget saudara. Ketika kita menjadi pusat, Yesus menjadi pusat kehidupan kita meninggikan Dia. Yohanes pasal 12 ayat 32. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang sedang jauh dari keluarga kita, dari Tuhan. Mereka sedang meninggalkan Tuhan, mereka sedang jauh, anak kita sedang jauh dari Tuhan. Saudara, tapi firman Tuhan bilang gini, ketika kita menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupan kita, pusat penyembahan kita. Ketika kita meninggikan Tuhan di tempat di mana kita berada, entah itu di rumah, Tuhan akan membawa orang-orang yang ada dalam rumah untuk datang kepada Tuhan. Ingat, menyembah Tuhan berbicara menundukkan hidup kepada Kristus. Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Berbicara meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan bukannya sekedar nyanyi termasuk. Tapi meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan melalui perkataan kita. Apa yang kita katakan di sehari-hari hidup kita. Tinggikan Tuhan, besarkan Tuhan. Jangan kepahitannya. Jangan kekecewaannya yang ditinggikan, dibesarkan. Jangan pornografinya, jangan uangnya. Jangan kesombongannya. Jangan. Tuhan yang kita besarkan sama-sama.